Halo Travelers, balik lagi sama gua Andrew, CMO dari W.id atau Wear Indonesia. Di Product Battle kali ini kita akan membandingkan Fitbit Versa yang terdahulu yaitu Fitbit Versa 2 dibandingkan dengan Fitbit Versa yang terkini yaitu Fitbit Versa 3. Apakah worth it untuk upgrade dan bagaimana dengan experience-nya? Check it out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya biar Travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, langsung aja nih untuk first impression pada bagian desain dan looks-nya. Secara looks ini kayak bener-bener sama, paling ada beberapa detail yang slightly sedikit beda gitu. Tapi bener-bener ini kayak mereka tuh masih mengadopsi ya gaya-gaya ala-ala Apple Watch lah, dimana smartwatch dengan bentuk kotak atau enggak bujur sangkar gitu. Namun si Fitbit Versa 3 itu secara desain ini dimensinya sedikit lebih besar. Nah, on paper langsung gua taruh di layar ini. Dan tapi overall sih bener-bener experience-nya saat pakai sehari-hari, olahraga dan tidur itu totally sama-sama nyaman lah. Dan kalau ngomongin screen ini hampir nggak ada bedanya kecuali cuman inch-nya aja ya, maksudnya besar dari layarnya. Dan secara warna juga sama, mereka masih mengadopsi 336 pixel kali 336 pixel. Jadi nggak ada peningkatan yang bagaimana amat secara tampilan, dan screen juga totally sama, cuman bedanya lebih besar aja. Sedangkan untuk kontrol itu si Fitbit Versa 2 kan masih memiliki button di sisi kirinya, nih di bagian sini. Nah, sedangkan kalau misalnya si Fitbit Versa 3 itu sudah nggak ada tombol yang menonjol, jadi lu cukup kayak menghentak atau nggak menahan itu baru fungsi tombolnya akan berfungsi. Jadi kayak ya secara button memang ada peningkatan sedikit, jadi lebih slick lah si Fitbit Versa 3 ini. Oke, sekarang gue bakal ngomongin sensor. Gue mulai dulu dengan yang dimiliki kedua jam yang sudah dimiliki Versa 2 dan masih ada di Versa 3. Ya pastilah ya, yang terbaru kan mesti yang paling lengkap. 24/7 heart rate detector itu pastinya ada. Jadi pas lo tidur, saat lo kayak beraktivitas ke kantor itu bisa dideteksi oleh Versa 2 dan Versa 3. Dan ada accelerometer, altimeter. Terus yang tidak dimiliki dulunya pada awalnya itu di Versa 2 itu nggak ada SPO2. Sekarang di Versa 2 juga ada SPO2, sama jadinya, nggak ada bedanya. Versa 3 tuh awalnya Versa satu-satunya yang punya SPO2 atau nggak pulse ox gitu. Tapi nanti gue obrolin lagi bagian downside-nya apa sih gitu di segmen selanjutnya. Dan selanjutnya ada device temperature sensor. Itu jadi kalau misalnya lu pengen tahu temperatur tubuh lu, atau nggak lebih tepatnya itu dia akan membaca lewat dari kulit lu, itu juga lu bisa, tapi ada catch-nya di sini di mana lu harus berlangganan Fitbit Premium. Oke? Dan sekarang yang paling pamungkasnya menurut gua unique selling point-nya kalau lu bener-bener pengen upgrade yaitu built-in GPS, di mana si Fitbit Versa 2 ini masih mengandalkan smartphone banget. Jadi kalau misalnya lu mau lari ya lu harus bawa smartphone lu untuk mendapatkan koneksi GPS. Sedangkan kalau udah built-in, ya namanya juga built-in, lu tinggal smartphone lu aja di rumah udah dapat GPS gitu. Tapi nanti gue bakal bahas lebih dalam lagi terkait GPS itu. Tapi menurut gue si built-in GPS ini boleh jadi salah satu unique selling point yang patut lu timbangkan kalau misalnya lu mau upgrade dari Versa 2 ke Versa 3, atau kalau misal lu belum punya Versa ya mendingan langsung pilih yang Versa 3 aja. Oke, sekarang gue bakal membandingkan ketepatan heart rate detector dari si Fitbit Versa 2 dengan si Fitbit Versa 3. Tapi to be fair, gue selalu menggunakan alat-alat tambahan, yaitu dalam kasus ini gue menggunakan si Polar H10, sebuah chest strap yang gue pakai untuk lari, yang gue akan jadikan sebagai benchmark karena berdasarkan referensi-referensi gue, keakuratannya itu boleh dibilang menjadi ya standar industri atau enggak standar pecinta olahraga lah ya. Jadi bukan yang paling benar, tapi dalam kasus ini pembandingan gue selalu membandingkan dengan si Polar H10 chest strap, yang jadi asumsi yang paling mendekati data BPM-nya ke si Polar H10, berarti itu ya semakin akurat. Prinsipnya seperti itu ya. Oke, langsung kita lihat di sini.
Awal-awal biasalah, karena kalau misalnya chest wrap itu kalau penggunaannya selalu kita kayak pasang duluan. Gue pasangnya itu pakai app namanya Polar Beat. Gue nyalain dulu dan itu kan gak ada on off-nya, jadi pasti dia akan mulai lebih dulu gitu. Jadi makanya secara data akan fluktuasinya akan lebih naik lebih awal gitu dibandingkan kedua jam ini, karena urutannya gue selalu kayak nyalain dulu di aplikasi karena kan udah nempel di dada ya si chest wrap Polar H10-nya, terus baru gue nyalain si Versa 2 dan Versa 3. Nah makanya tercermin, ini kan gue tampilin ya datanya, tercermin datanya makanya agak melonjak dulu tuh si H10, dan makin lama-lama kayak makin menyesuaikan dengan seiring berjalannya waktu kan gue lari makin cepet. Nah, lu bisa lihat di sini itu ada lonjakan-lonjakan kecil, tapi bukan lonjakan akhirannya, tapi sebenarnya si Fitbit-nya memang sepertinya under itu dalam hal membaca BPM gua. Nah, lu bisa lihat di sini Versa 2 itu kayak belum panas gitu, jadi kayak BPM gua masih dianggapnya rendah. Versa 3 sedikit lebih besar, yaitu di 142 BPM, sedangkan aslinya aslinya di sini gue menggunakan benchmark gue yang dari si Polar H10 itu 147 BPM. Gue anggap itu yang paling akurat ceritanya dalam hal ini. Dan lu bisa lihat di sini dalam grafiknya seiring workout gue lari by the way, itu lumayan ya, walaupun si Fitbit itu dibilang heart rate sensornya itu ada masalah, menurut gue sih ini nggak terlalu beda-beda amat ya di sebagian besar dari sesi lari gua, walaupun memang ada yang kayak ngejomplang bedanya. Kayak di sini itu ada si Fitbit Versa 3-nya itu 179 BPM, sedangkan si Fitbit Versa 2-nya itu jauh di bawah itu, ada di sekitar 163 BPM, dan yang gua jadikan benchmark yang benar yaitu 174. Ya overall berarti nggak bisa ditarik kesimpulan apakah si Versa 3 lebih baik, kayak bener-bener jauh banget dibanding Fitbit Versa 2, masih kurang lebih sama, walaupun gue tahu itu ada chip yang baru yang dipakai oleh si Fitbit Versa 3, gue tulis aja nama chipnya. Tapi boleh dibilang ya nggak ada major difference lah antara yang versi 2 yaitu Versa 2 dengan si Versa 3 untuk urusan keakuratan heart rate detector berdasarkan temuan gue. Dan tentunya kedua jam olahraga ini atau smartwatch ini bisa memberikan data kalori yang terbakar saat kita berolahraga. Nah, terkait keakuratannya jujur sih kadang ada yang satu lebih tinggi atau enggak satu lebih rendah dibandingkan yang lain. Jadi kayak jadikan ini sebagai kira-kira aja. Contohnya di bagian lari ini gue pakai Versa 3, di detect-nya itu 475 kalori yang dibakar, sedangkan kalau misalnya Versa 2 itu 463. Well, nggak jauh beda, tapi ya tetap ambilnya kayak kira-kiranya aja kurang lebih. Dan kalau misalnya lu pengen lebih mendapat data yang lebih detail terkait ini kalori ini atau enggak hasil dari olahraga ini tuh menggunakan energi dari mana aja, sebenarnya lu kalau perlu yang seperti itu lu bisa cek video gua yang Polar Grid X, dimana akan dijabarkan itu kayak misalnya sekian ratus energi yang keluar itu sumbernya dari mana, dari fat, dari macam-macam yang lagi gitu. Tapi kalau di Fitbit cukup straightforward, ya udah kalori aja gitu. Nah sekarang data yang uniquely cuman gue temukan di Fitbit. Ya sebenarnya WHO atau Badan Kesehatan PBB itu punya program di mana lu dianggap sehat dalam seminggu itu lu harus 150 menit lu bergaya hidup aktif lah, berolahraga intinya. Nah tapi kalau misalnya si Fitbit ini dia bikin pemrogramannya lebih jauh. Jadi kadang kan antara lu jogging sama misalnya lu lagi hit training atau high intensity training, durasinya boleh sama, tapi active zone minutes-nya itu bisa berbeda. Misalnya kalau jogging ya 10 menit ya dapat 10 menit. Kalau misalnya hit misalnya jadi 15 menit. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu merupakan salah satu data yang gua apresiasi banget dan gua gunakan banget. Jadi gua tahu kayak walaupun hari ini gue cuman let's say ada body weight training cuman 30 menit. Jadi gua nggak berkecil hati kalau misalnya dibandingkan dengan latihan gue yang hari sebelumnya gue lari
berapa kilo gitu. Mungkin kalau misalnya dari aspek si active minute zone ini kayak bisa jadi tuh kedua latihan itu kayak sama balance gitu loadnya. Jadi menurut gue itu cukup sangat membantu ya, apalagi buat teman-teman atau travelers yang punya waktu olahraganya itu terbatas juga. Jadi nggak selalu kayak aduh gue cuman olahraganya hari ini 20 menit, tapi kalau 20 menit itu sangat berkualitas dan loadnya itu jadi bisa ke tracking di active zone minutes-nya lebih baik lagi angkanya gitu. Jadi kalau menurut gua use case yang paling working di gua atau enggak yang paling terbayang setiap harinya saat gua menggunakan kedua jam ini seperti itu ya. Jadi active zone minutes boleh jadi pertimbangan lu, apalagi kalau misalnya lu mau bergaya hidup aktif tapi waktu lu itu nggak banyak-banyak amat gitu. Dan dulunya awalnya si Fitbit Versa 3 itu jadi satu-satunya Versa yang memiliki active zone minutes, tapi semenjak di-update ya Fitbit Versa 2 sekarang juga ada active zone minutes. Jadi ya kalau misalnya lu pengen decide antara Versa 2 atau Versa 3 berdasarkan fitur itu doang, ya Versa 2 sekarang udah ada. Nah, sekarang yang gue bilang nih tadi di bagian sensor kan gue bilang si Fitbit Versa 2 dan Fitbit Versa 3 itu dua-duanya memiliki pulse ox, dan gue bilang ada kekurangannya. Nah, menurut gue kekurangannya ini yaitu untuk melihat data historical SPO2-nya lu harus melihatnya di aplikasi Fitbit. Dan kalau misalnya lu pengen lihat datanya di jam, lu hanya bisa melihat data SPO2 yang malam sebelumnya, yang dimana tidur di tracking sama SPO2, dan lu bakal bisa lihat datanya berapa persen gitu. Nah, dan yang kelemahan yang kedua menurut gua yaitu si Fitbit Versa 2 itu dia memang baru diupdate setelah si Fitbit Versa 3 yang punya SPO2, Fitbit Versa 2 akhirnya diupdate punya SPO2 juga. Tapi yang berdasarkan temuan gue, pada saat gue ke Fitbit, aplikasi SPO2-nya itu nggak ada, adanya clock watch-nya doang. Gue cuma takut ternyata di background-nya itu nggak running SPO2-nya, tapi setelah gue coba-coba tetap sih ada datanya gitu. Itu concern gue aja karena ada sedikit perbedaan, karena kalau lu pakai si Fitbit Versa 3 di bagian aplikasinya, kalau lu buka si Fitbit itu ada tuh namanya SPO2, lu bisa install aplikasinya. Jadi kalau misalnya lu nggak pakai clock watch-nya yang SPO2, yang clock watch yang nggak ada SPO2-nya, itu SPO2-nya tetap bisa muncul. Nah, di Versa 2 gue curiga kalau misalnya gue tidak menggunakan clock watch Versa 2-nya itu nggak ke tracking, tapi gue juga belum membuktikan hal itu, cuman gue membuktikannya nggak ada aplikasi SPO2-nya. Tapi kalau misalnya pakai clock watch ya so far aman-aman aja, ada aja datanya. Nah, yang poin terakhir, gue baik si Fitbit Versa 2 atau Fitbit Versa 3 masih punya kekurangan, yakni dimana tiap kali gue tidur, gue kadang-kadang let's say dari 10 kali, 4 kali itu suka ada SPO2-nya nggak ke tracking. Entah kenapa, gue rasa ini sebenarnya bisa dikembangkan atau diperbaiki oleh Fitbit ya di future firmware update. Nah, sekarang kita di segmen sleep tracking. Menurut gue sih cukup spot on ya saat gue menggunakan si Versa 2 dan Versa 3 secara bersamaan untuk tidur. Dia cukup tahu kapan gue tidur dan kapan gue bangun gitu. Tapi kalau misalnya lu pengen yang lebih detail, bener-bener lu pengen tahu kayak detail tidur lu, gue juga punya video yang gue ngebahas si produk-produknya Polar. Mungkin lu bisa cek juga buat referensi juga. Tapi kalau misalnya menurut gue sih si Fitbit ini sebenarnya udah cukup nyaman ya buat gue. Datanya tuh buat gue cukup amat sangat komprehensif dengan grafik-grafik yang kayak REM, light sleep, deep sleep. Itu buat gue pribadi udah cukup banget, dan sistem scoringnya yang menurut gue itu udah cukup tepat. Maksudnya tepat, jadi saat dia bilang good, saat dia bilang fair, gue ngerasakan itu di badan gue. Kadang kan ya validasinya cuma badan lu gitu. Kadang lu bangun pagi, mungkin lu tidur cuma 5 jam, kadang kan lu juga ngerasa kayak nyenyak banget ya padahal 5 jam. Karena kualitasnya kan beda antara tidur 5 jam yang kualitasnya kualitas banget dibandingkan yang 8 jam tapi lu sebenarnya kayak along the way atau selama 8 jam itu lu kayak bangun tidur yang lu sadar ataupun tidak sadar. Akhirnya pas lu bangun kayak terasa kok gue masih capek. Nah, sleep tracking dari si Fitbit ini amat sangat berguna dan cukup gue pergunakan setiap hari. Jadi nggak cuma kayak gimmick-gimmick yang gak kepake doang kalau menurut gue.
Nah, seperti yang gue bilang, kalau misalnya si Fitbit Versa 3 ini sudah memiliki built-in GPS, sedangkan si Fitbit Versa 2 masih mengandalkan GPS yang ada di smartphone lu. Oke, pertama-tama mungkin lu nanya, ya emang masalahnya apa kalau misalnya pakai smartphone? Ya pertama, ya faktor kepraktisan. Gue bukan tipikal yang suka lari, mesti bawa-bawa handphone gitu. Makanya gue juga kalau misalnya menggunakan smartwatch, kalau bisa udah GPS-nya built-in dan bisa juga simpan lagu karena gue suka lari dengan diiringi lagu gitu. Nah, kalau yang si Fitbit Versa 2, gue ngerasanya tuh ada kekurangannya selain tadi faktor kepraktisan itu, connecting-nya itu takes time banget gitu. Walaupun dalam kasus ini gue menggunakan si iPhone XR, ya bukan iPhone yang terbaru tapi juga bukan iPhone yang tua banget gitu. Dan itu kayak connecting-nya lama banget dan akhirnya pada saat gua mengetes data yang kali ini juga ya udahlah, karena udah sampai 2 menit nggak connect dan gua lihat di forum itu udah menjadi hal atau penyakit lamanya si Fitbit Versa 2, ya gua hajar aja gitu. Jadi ya asumsinya mungkin ini buat biar fair, memang gue mengetes yang kali ini si Fitbit Versa 2-nya itu dengan statusnya tuh masih proses connecting gitu. Tapi kalau menurut gue sih ini sebenarnya pas gue lari udah connected ya. Connected dalam artian menggunakan GPS dari handphone gue. Karena kalau nanti gue kasih lihat hasilnya itu nggak ancur-ancur amat lah ibaratnya gitu. Oke, karena intinya kalau misalnya nggak ada GPS dari smartphone, mestinya sih tidak bisa memperlihatkan data-data kayak peta gitu hasil larinya. Nah, si Fitbit Versa 3 dalam hal lock on time GPS-nya, lock on time GPS tuh maksudnya kayak seberapa cepat sih dia terkoneksi dengan GPS. Cukup cepat, under 10 detik ini langsung connect gitu dengan kondisi ya di daerah BSD yang udah banyak rumah-rumah tapi juga memang nggak terlalu lebat kayak di hutan gitu. Oke, nah gue kasih lihat aja di sini kalau di Versa 3 ini warnanya biru, sedangkan di Versa 2 gue pakai Google Earth itu warnanya hijau. Oke, kita bisa lihat di sini, kita komenin dari awal. Nah, bisa lu lihat di sini ini untuk data dari si yang hijau ingat ya, ini Versa 2 memang seberantakan itu ya. Maksudnya si Versa 3 juga gua nggak bilang mulus-mulus banget. Lu bisa lihat right from the get go ini agak berantakan si Versa 3, tapi setidaknya nggak seberantakan dengan Versa 2 yang masih mengandalkan GPS dari smartphone gitu. Ini boleh jadi salah satu data GPS yang paling berantakan yang gue pernah coba. Oke. Karena kenapa gue bisa bilang berantakan? Di sini ada data di mana yang mestinya gue sebenarnya jalannya kan pasti namanya lari, masa di tengah jalan gitu. Lalu bisa lihat di sini ya. Kadang bahkan yang Versa 3-nya itu yang malahan di tengah jalan, kadang juga sebaliknya. Tapi kadang juga kalau lu lihat nih arah sebaliknya itu udah mulai kayak rapi gitu ya. Jadi ya lu ngerasanya ini udah cukup akurat atau belum itu kembali lagi gue hanya memvisualkan agar tetap objektif. Tapi satu hal yang pasti kalau misalnya lu menggunakan si Fitbit Versa 2 yang notabene masih mengandalkan GPS dari smartphone, itu kekurangannya. Setiap kali misalnya si jam apapun yang dengan built-in GPS sudah mencapai misalnya 5 km, nah di sini tuh masih kayak kurang kayak 200 meter atau 300 meter. Jadi akhirnya lu kayak mesti kalau mau sama biar ini lu lari lebihan. Akhirnya yang di sini 5 km sekian dan di sini baru 5 km gitu. Karena dia menggunakan GPS dari smartphone yang punya kecenderungan untuk menjadi tidak stabil gitu. Nah, sekarang ke yang paling bagian utama yaitu sport and performance feature. Pertama-tama gue mau kasih tahu kalau si Fitbit Versa 2 ini untuk exercise shortcutnya atau enggak exercise atau enggak cabang olahraga yang muncul di jam itu hanya bisa 7 yang lu bisa gonta-ganti lewat aplikasi Fitbitnya. Sedangkan kalau si Fitbit Versa 3 ya semuanya udah tampil di Fitbit Versa 3-nya itu sendiri, ada sekitar kayak 20 gitu. Olahraganya apa?
Well, cukup banyak. Yang di sini kan ada 20 dan di sini sebenarnya kurang lebih mirip tapi cuma bisa di displaynya 7. Jadi lu mesti gonta-ganti gitu ya. Nah, sebenarnya secara olahraga dari satu yang olahraga dan ke olahraga lainnya itu secara data field atau enggak data screen itu hampir nggak ada bedanya atau enggak pengaturan-pengaturan itu amat sangat basic ya. Jadi nggak ada misalnya kayak kalau lari ada pengaturan yang khusus gitu atau enggak kalau sepeda ada pengaturan khusus. Basically semua sama, cuman kayak distance, kalori gitu. Dan ini juga keduanya juga bisa dipakai untuk berenang, tapi harus diingat kalau misalnya swim heart rate itu nggak ada. Maksudnya apa sih swim heart rate? Dimana lu bisa ngelihat heart rate lu pada saat berenang gitu tanpa harus menyelesaikan aktivitas olahraganya. Oke, sekarang mungkin gue bakal lebih ngomongin, gue pakai ini cuman mostly buat lari. Dan kira-kira begini nih pengalamannya. Oke, sekarang gue mau bahas sedikit detail terkait pengalaman gue lari menggunakan si Fitbit Versa 2 dan si Fitbit Versa 3. Gue membaginya ke dalam dua kubu dan gue rasa gue pernah mengalami posisi di kedua kubu ini. Kubu pertama yaitu di saat lo baru mau memulai gaya hidup sehat atau enggak specifically lari gitu. Saat itu gue pengen kayak turunin berat badan aja yang gue tahu ya sebagai orang awam ya belum tahu tuh pace yang bagaimana amat karena benar-benar awam kan pada saat memulai semua orang juga seperti itu. Ya gue cuma taunya yang penting gue bisa tahu ada goalnya jarak berapa kilometer gue lari dan kalori yang dibakar. Nah kalau misalnya lu kubu yang itu dan sama kayak gue pada saat ingin memulai journey lari gue, lu akan senang dengan si Fitbit ini karena memang sangat simple pengaturan-pengaturannya dan mudah dimengerti. Nggak ada jargon-jargon yang bikin lu kayak harus googling dulu nih maksudnya apa ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu ada di kubu kedua di mana lu udah tahapan lanjut lah, lu udah lari sekian waktu dan lu mulai tahu jargon-jargon yang lebih advance dan lu tahu benefit dari setiap data atau enggak fitur yang lu pernah baca itu, mungkin lu akan kecewa gitu. Nah, gua kasih lihat aja sebenarnya apa aja sih yang bisa kita setting sebelum lu lari di Fitbit Versa 2 dan Fitbit Versa 3. Langsung gue kasih lihat di Fitbit Versa 3 aja karena basically sama persis. Oke, kita langsung ke exercise. Kita pilih run. Jangan lupa kalau lu pilih run, saat statusnya tulisannya masih GPS connecting, jangan di start dulu, tapi tunggu sampai GPS connected atau enggak GPS terhubung. Oke, dan lu bisa start with goal. Start with goal-nya itu, tadi kan gue ada segmen active zone minutes, lu bisa targetin, kalau lu lupa lu bisa balik ke tadi ada timestamp-nya. Dan lu bisa juga set distance-nya, time, dan kalori. Udah, that's it, itu aja. Dan datanya itu kalau misalnya mau lebih detail, itu lu bisa lihat di aplikasi Fitbit-nya. Tapi kayak sedetail-detailnya ya, tampilnya seperti ini, gue tampilkan langsung di layar. Kalau dibandingkan dengan jam-jam atau smartwatch lainnya tentunya ini tergolong simplistik. Tapi again kalau lu seorang yang masuk dalam kategori atau kubu yang pertama, lu akan sangat mengapresiasi ke simplistikan atau keminimalisan dari data-data yang ditampilkan. Nah, setelah lu berolahraga entah itu lari atau berenang tentunya itu ada korelasinya dengan VO2 max baik di Versa 2 dan Versa 3. Gue juga sempet awal-awalnya kayak kalau nggak salah tuh di video sebelumnya gue bilang nggak ada VO2 max. Ternyata ada VO2 max tapi memang dengan penamaan yang berbeda gitu, namanya cardio fitness score. Nah menurut gue ini bisa jadi kelebihan atau jadi kekurangan. Kadang tuh Fitbit suka kayak bikin jargon-jargonnya sendiri. Ya mungkin kan ya gue ngerti lah itu boleh jadi salah satu upaya branding atau enggak marketing untuk membedakan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Tapi kadang gue jadinya suka miss, oh maksudnya ini ternyata basically VO2 max. Nah lu bisa cek hasil olahraga lu. Biasa sih gue selalu saranin kalau untuk dapetin VO2 max yang objektif itu yang akurat ya lu cobalah lari atau enggak apapun yang workout lu yang pakai GPS, lu coba selama seminggu baru lu lihat skornya gitu. Nah bisa lu lihat di sini skornya itu again hanya bisa lihat di aplikasi berdasarkan temen gue sampai saat video ini di record. Oke, sekarang kita mau ngomongin terkait smart feature dan connectivity-nya. Pertama-tama si smart feature-nya ya. Kalau misalnya si Versa 2 itu
dia tidak bisa melakukan yang namanya Bluetooth call. Sedangkan kalau si Versa 3 bisa, dan gua akan kasih lihat seperti ini. Halo bro, ini lagi gua terima panggilan lu pakai WhatsApp call, pakai Fitbit Versa 3. Bisa denger gak? Bisa, gua bisa dengar. Jelas ya? Penonton YouTube bisa dengar juga suara gua, Travelers. Semoga Travelers juga bisa denger nih. Ini jelas banget ya. Jadi kadang-kadang memang suka putus-putus, tapi tergantung wifi ya. Kalau WhatsApp call mah ya, tergantung sinyal juga. Tapi kalau saat sinyalnya bagus, lu bisa dengar gua kan ya? Bisa, gua bisa dengar jelas. Suara gua juga cukup jelas ya dari jam. Oke. Nah, setelah lu tadi lihat sebelumnya cukup jelas ya menggunakan Bluetooth call. Intinya tuh kalau yang namanya Bluetooth call ya lu bisa ngomong langsung di jam. Jadi nggak cuman kayak terima atau nge-reject aja. Nah, sekarang gue juga mau kasih tahu juga ya, tentunya kalau call aja bisa, apalagi dengan message, baik itu WhatsApp message atau enggak text message gitu. Tapi patut lu garis bawahi kalau misalnya lu menggunakan iPhone, ya downside-nya karena kan iPhone itu buatan Apple dan Apple punya Apple Watch, tentunya Apple pengennya menggunakan produk yang ekosistemnya dia, yaitu menggunakan Apple Watch. Jadi ada limitasinya di mana lu cuma bisa melihat isi message-nya tanpa bisa ya mereply gitu. Jadi cuma bisa ngelihat oke, pilihannya jadi paling di-clear aja. Nah, kalau misalnya lu menggunakan Android, kelebihannya jadi lu bisa membalas orang yang nge-text lo atau nge-WhatsApp lo itu dengan template-template yang lu sudah bikin di aplikasi Fitbit. Ini gue ada sering mention di video-video yang membahas produk Fitbit sebelumnya, jadi lu bisa coba langsung aja lah, karena nggak ribet-ribet amat kok gitu. Nah, jadi cukup oke ya untuk konektivitas atau enggak yang namanya smart feature-nya yang terkait dengan teks dan telepon. Again, itu keduanya bisa banget untuk notifikasi, baik telepon biasa dan WhatsApp call. Tapi memang limitasinya di message itu ya, kalau lu pakai iOS lu nggak bisa bales WhatsApp message-nya gitu. Jadi ya itu aja sih kelemahannya. Dan gue mau garis bawahi nih, biar lu bisa menerima Bluetooth call yang kayak tadi gue peragain itu, jangan lupa pastikan Fitbit Versa 3 lu, again Versa 3 ya, karena Versa 2 nggak ada. Versa 3 lu itu harus dinyalakan on wrist call-nya, dan lu konekkan tidak hanya Versa 3-nya, tapi pada bagian other device bakal ada muncul si Versa 3 control. Itu menentukan apakah lu bisa Bluetooth call atau enggak. Jadi kalau misalnya lu nggak connect iPhone lu atau nggak smartphone Android lu, itu jadi lu nggak bisa Bluetooth call. Jadi make sure kalau misalnya lu mau menggunakan fitur itu, si Versa 3 controlnya itu namanya, kalau misalnya ada di handphone lu, itu make sure ke connect juga. Jadi yang ke connect ada dua ya, Versa 3-nya dan Versa 3 controlnya. Lu harus pairingin juga in order buat melakukan Bluetooth call yang kayak tadi gua peragain. Nah, terkait konektivitasnya dengan aplikasi-aplikasi kayak populer kayak Strava itu bisa banget. Jadi lu bisa konekinnya itu via aplikasi Stravanya sendiri, dan lu konekin lah akun Fitbit lu gitu. Cukup straightforward, jadi gua nggak perlu detailin ya bagian itu. Dan kalau misalnya lu punya kayak chest strap atau enggak kayak footpod, sayangnya sih sampai saat ini, sampai saat video ini dibuat, itu nggak bisa konekin ya ke jam Versa 3 lu. Jadi kalau Versa 3 aja nggak bisa, apalagi sih Versa 2 gitu. Jadi mungkin di pengembangan selanjutnya itu bisa menjadi PR buat Fitbit gitu ya. Dan kalau misalnya untuk kayak fitur-fitur smart lain, jujur gua nggak terlalu nafsu buat ngebahas si Spotify-nya. Again, karena ini cuman buat menjadi kontrol ya. Jadi semacam remote gitu. Jadi dia tidak menyimpan playlist Spotify Premium lu di jamnya, jadi hanya berfungsi sebagai remote. Jadi tolong dicatat, jangan sampai lu beli, wah ini bisa Spotify nih, ntar pas buka akhirnya kecewa karena ternyata memang nggak bisa gitu. Again, nggak semua orang kayak gua menginginkan lagu bisa disimpan di jam, jadinya lari nggak perlu pakai smartphone. Ada juga yang ya gue harus selalu terkoneksi dengan smartphone, ya otomatis mereka akan membawa smartphone terus, jadi nggak masalah kalau jamnya cuman berfungsi sebagai remote control gitu. Again, kembali ke preferensi masing-masing. Oke, di bagian yang terakhir tentunya kalau ngomongin smartwatch atau sportwatch, jangan lupa ngomongin ketahanan baterainya dan durabilitasnya. Ketahanan baterainya on paper-nya gue langsung tulis di sini aja ya. Untuk ketahanan baterai ya gue 3 hari mah udah pasti lebih lah ya, berdasarkan pengalaman gue, baik si Fitbit Versa 2 dan Versa 3, karena nggak ada perbedaan yang jomplang banget gitu, jauh banget.
intensitas pemakaian gue juga standar-standar aja, gue bukan atlet, tapi yang jelas setiap hari memang ada aktivitas olahraganya gitu. Jadi buat lu yang mencari smartwatch yang setidaknya bertahan lebih dari sehari, ini bisa jadi pilihan banget dalam hal durasi baterai. Dan untuk durability-nya sendiri, bahannya gue langsung taruh aja nih tulisannya terbuat dari apa, tapi prinsipnya sih ini benar-benar jam yang nggak bisa tahan banting, dalam artian bukannya gampang rusak ya, tapi lebih tepatnya itu lu harus take care lebih, kasih perhatian lebih. Jadi lu nggak bisa kayak serampangan gitu loh. Ibaratnya kalau lu lagi lari, lu main tabrak ranting atau nggak main tabrak benda-benda yang ada di sekitar lu, karena ini akan sangat gampang terlihat lecetnya, apalagi kalau udah gompal putih akan jelek banget. Desainnya yang udah slick ini sayang banget kalau sampai kayak lecet-lecet karena lu nggak jaga gitu. Karena bahan screennya gue taruh di sini juga aja, itu bukan safir, again kalau misalnya safir ya intinya ya anti scratch, tapi tentunya akan membuat harganya lebih melambung. Contohnya kayak si Garmin Fenix 6 Sapphire atau enggak si Suunto 9 Titanium gitu. Dan kalau misalnya ketahanannya terhadap air, gue tidak mencobanya untuk diving karena pastinya ini nggak direkomenin untuk diving, tapi setidaknya kalau untuk berenang, mandi itu aman banget. Again, tapi kalau misalnya lu pengen mencuci menggunakan air, jangan sampai lu membilas menggunakan sabun misalnya ke bagian sensornya, karena takutnya akan mendamage bagian sensor. Oke, jadi apa kesimpulannya nih? Kalau menurut gue ini sebenarnya upgrade yang nggak jomplang-jomplang banget. Ibaratnya nih kalau misalnya lu udah punya iPhone 11 misalnya ke 12 kan mungkin itu kayak nggak 180 derajat beda banget ya menurut pendapat gue. Tapi kalau misalnya lu bayangan lu tadinya punya, kembali lagi nih ke si Fitbit, lu punyanya pertama-tama Fitbit Versa 1 dan lu lagi pengen upgrade, lu udah lihat si Fitbit Versa 3 harganya masuk, harganya gue taruh di sini. Ini worth it banget untuk lu upgrade gitu, karena kalau misalnya si Versa 3 ini ya built-in GPS itu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, tentunya ada ketidakakuratan, tetapi setidaknya menurut gue itu udah cukup oke sih dibandingin kalau buat gue hassle banget dimana gue harus mendapatkan sinyal GPS dari sebuah smartphone. Apalagi sepengalaman gue menggunakan Fitbit Versa 2 itu connectingnya tuh lama banget gitu, akhirannya kayak turn off lah. Kalau misalnya mau lari kan lama-lama settingnya juga males gitu. Dan kalau misalnya yang selebihnya, kalau untuk kayak chip heart rate-nya, gue sih berdasarkan temuan gue bisa lu lihat tadi kayak nggak ada yang terlalu membedakan, walaupun gue secara riset gue itu dia menggunakan chipset yang baru untuk heart rate detector-nya masih kurang lebih mirip gitu. Jadi again kalau buat gue kayak bener-bener yang bikin lu boleh pilih Versa 3 itu sebenarnya si built-in GPS-nya sih. Other than that, gue nggak ngerasa yang terlalu gimana-gimana amat. Tapi ya kalau lu suka lari ya pastinya lu pasti kan membutuhkan GPS yang cukup reliable tanpa harus bawa smartphone gitu. Nah itu pendapat gue. Kalau misalnya lu ada pendapat lain atau nggak temuan kayak oh kok fitur ini nggak ada ya, oh kok fitur itu nggak ada ya. Again, memang Fitbit itu kadang suka kayak bilang, kita bakal ada fiturnya 10 gitu. Memang nggak akan dikeluarin 10-10-nya. Kayak contohnya ya, kayak Fitbit Sense dia bilang bakal ada yang namanya ECG. Tapi sampai detik ini di Indonesia saat di-record ya, ini belum ada juga fiturnya gitu. Jadi memang kalau beli Fitbit itu mungkin mesti riset-riset lagi apakah fitur yang dijanjikan itu sudah ter-roll out atau enggak, sudah bisa lu akses saat lu membeli gitu. Dan kalau misalnya lu ngerasa kayak oh ya udah gua nggak apa-apa nunggu, ya it's okay gitu. Tapi kalau misalnya ada fitur yang lu udah memutuskan untuk beli produk Fitbit tapi ternyata belum ada, takutnya lu kecewa gitu. Jadi gua kasih informasi dulu. Dan apakah masih oke untuk membeli Fitbit Versa 2 sekarang ya? Kalau misalnya lu nggak mempertimbangkan si GPS ini, menurut gue ya kalau dapet best deal ya why not gitu. Tapi kalau menurut gue sih nanggung ya, karena si Fitbit Versa 3-nya ini pasti masih kan relatively baru lah, baru tahun lalu di rilis.
pasti bakal ada kayak iterasi atau update-update yang lebih baru lagi, sehingga fitur-fiturnya ini semakin bisa diandalkan dan semakin pasti ada perbedaan antara si versi ketiga dan versi kedua. Oke, jangan lupa tulis kolom komentar, support dengan subscribe channel ini di Wia Official, atau enggak kalau ada pertanyaan juga bisa DM kita di Instagram di @werinesiaofficial, atau enggak lu bisa komen aja di sini. Dan kalau lu mau subscribe lebih jauh lagi dan belum tahu kalau Weya.id atau Werinesial ada perusahaan e-commerce, ya lu bisa klik link produk yang gua review, gua taruh di deskripsi video ini untuk mendukung kita agar membuat kontennya lebih semangat lagi. Thank you and until next time.